Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Berkata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Fatihah, seperti yang Bapak-bapak ketahui, kita akan membahas masalah surat Al-Fatihah. Wahia makkiyah, dia adalah surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanya disebut sebagai makkiyah. Kita telah tiba pada ayat Maliki Yaumiddin. Bacaannya ada dua, Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Dua-duanya artinya yang memiliki atau rajanya atau yang menguasai, itu maknanya. Maliki Yaumiddin berarti dipanjangkan mimnya, Maliki Yaumiddin. Ini boleh? Atau bacaan yang kedua, Maliki Yaumiddin. Itu artinya yang memiliki. Kalau Malik itu artinya rajanya, kalau Malik itu artinya pemiliknya. Gitu ya. Beliau berkata, Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin, Malik huwa man ittasafa bisifatil mulk. Yang namanya Malik, yang memiliki atau raja, itu siapa saja yang memiliki sifat memiliki. Siapa saja yang memiliki sifat memiliki, itu namanya Malik. Ya. Yang memiliki sifat memiliki, nah, itu namanya Malik. Beliau mengatakan hal tersebut di sini. Allati min athariha annahu ya'muru wa yanha, yang dimana dikarenakan kepemilikannya tersebut dia bisa memerintah dan dia juga bisa melarang. Karena dia yang memiliki, berarti dia bisa memerintahkannya dan dia bisa melarangnya. Contoh misalnya, saya memiliki buku ini, saya bisa melarang bapak-bapak untuk mengambil buku ini dari saya karena ini adalah milik saya. Begitu pula saya bisa memerintahkan bapak-bapak untuk menggunakan buku tersebut atau meminta bapak-bapak untuk menggunakan buku tersebut karena buku ini adalah milik saya. Ingat bapak-bapak ya, kita tidak boleh memerintahkan seseorang untuk menggunakan barang tersebut bukan milik kita. Ya. Dan juga tidak boleh memperdagangkan barang tersebut bukan milik kita. Karena ini termasuk bai' la yamliku, menjual atau membeli sesuatu yang tidak dimiliki sama sekali. Maka ini haram hukumnya, tidak diperkenankan. Baik, karena kita tidak memilikinya. Adapun Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memiliki, Allah sebagai raja. Kapan? Yaumiddin, nanti di yaumul qiyamah. Sekarang raja, nanti juga sebagai raja yang sebenarnya, yang mutlak, yang tidak ada raja kecuali Allah Subhanahu wa taala nanti yang memiliki semuanya. Gitu katanya ya. Kemudian beliau mengatakan di sini, wa huwa man ittasafa bi sifatil mulk allati min athariha annahu ya'muru wa yanha wa yuthibu wa yu'aqib. Yuthib itu artinya yang memiliki atau raja yang bisa memberikan pahala atau bisa memberikan hadiah bagi orang tersebut menjalankan perintahnya dan bisa menghukum bagi orang yang dimana tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah raja nanti di yaumul qiyamah, raja yang sesungguhnya. Karena sekarang di dunia ini kan banyak raja-raja. Ada raja Saudi, ada raja Oman, ada ada presiden ya, pemimpin begitu banyak. Tapi pemimpin sesungguhnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian raja nanti di antara raja-raja yang ada itu adalah Allah Subhanahu wa taala.
gitu ya. Dia memiliki, berarti dia berhak untuk memerintahkan sesuatu dan melarang sesuatu. Kemudian dia berhak untuk memberikan reward, dia berhak untuk memberikan hadiah, dia berhak untuk memberikan pahala, dia berhak untuk memberikan surga, dan dia berhak untuk menghukum orang tersebut apabila tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya Malik, raja, nanti di yaumul qiyamah dia berhak untuk memerintah dan berhak untuk apa? Melarang. Dia berhak untuk memberikan pahala atau memberikan hadiah atau memberikan balasan, dan dia berhak untuk menghukum. Yu'aqib itu artinya menghukum bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Kemudian beliau di sini mengatakan wa yatasarrafu bima malikihi bi jami' anwa'i tasarrufat, dan dia berhak untuk menggunakan semua yang dia miliki dengan penggunaan yang semau-maunya Allah Subhanahu wa taala. Ada raja yang raja tersebut tidak disebut sebagai raja yang mutlak. Contohnya, raja yang ada di dunia ini. Ya, raja yang ada di dunia ini. Apakah dia bisa untuk mengerjakan segala sesuatunya tanpa menteri-menterinya? Tentu tidak. Apakah dia bisa untuk mengerjakan segala sesuatu tanpa bawahan-bawahannya? Tentu tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala tanpa semua yang ada, tanpa ada bawahan-bawahan, tanpa ada malaikat-malaikat, tanpa ada manusia, dia bisa mengerjakan semua. Itu namanya raja yang mutlak. Ya, itu namanya raja yang mutlak. Tapi raja yang muqayyad, raja yang tidak mutlak, itu adalah raja yang raja tersebut dia mengerjakan segala sesuatunya. Memang ada yang bisa dia kerjakan, namun banyak hal yang tidak bisa dia kerjakan. Ya, makanya di perkataan Malik Yaumiddin atau Malik Yaumiddin, raja di hari kiamat nanti atau di hari pembalasan nanti, itu adalah yang memerintah dan yang melarang, yang memberikan reward dan memberikan punishment atau memberikan hukuman, dan yang mampu untuk menggunakan segala yang dia miliki secara mutlak. Jadi ada tiga ya, ada tiga di sini. Yang memerintah dan melarang, yang memberikan hadiah atau memberikan pahala, reward, atau yang memberikan hukuman, atau dan katanya dia yang bisa untuk menggunakan apa yang dia miliki secara mutlak. Baik dia bisa, baik yang dia miliki tersebut mau mengerjakannya atau tidak mau mengerjakannya, dia tetap bisa mengerjakan segala sesuatunya. Dia tetap bisa menjadi seorang, dia tetap bisa menjadi raja, dia tetap bisa menjadi segala sesuatu yang segala, dia tetap bisa menggunakan segala sesuatu dengan seenaknya. Kemudian setelah mengatakan Maliki Yaumiddin, Al-Maliku huwa man ittasafa bi sifatil mulki allati min athariha annahu ya'muru wa yanha wa yuthibu wa yu'aqabu wa yatasarrafu bima malikihi bi jami' anwa'i tasarrufat wa adhafa al-mulki li yaumiddin. Dan disandarkan kalimat Al-Malik dengan kalimat Yaumuddin. Gitu kan ya? Maliki Yaumiddin gitu katanya. Kan harusnya Malik itu saja sebenarnya sudah cukup, tapi ditambahkan dengan Yaumuddin. Yaumuddin ini adalah penjelas tentang apa yang sebelumnya. Makanya ada yang disebut sebagai mubtada, ada yang disebut sebagai khabar. Mubtada itu adalah yang diterangkan, ya. Khabar itu adalah yang menerangkan tentang apa yang sedang diterangkan. Malik itu adalah raja, tapi diterangkan apa yang menerangkan tentang si raja tersebut. Ya, Yaumul Qiyamah, dia adalah raja. Yang raja tersebut nanti raja di antara raja-raja Yaumul Qiyamah. Raja bagi para raja-raja di Yaumul Qiyamah. Gitu katanya. Wa adhafa al-malik li yaumiddin wa huwa yaumul qiyamah. Yaumuddin itu adalah hari kiamat. Nah, yaumu yudanun nas fihi bi a'malihim khairuha wa syarriha. Nah, hari di mana manusia dibalas dengan kebaikan yang dia perbuat maupun keburukan yang dia perbuat di dunia. Ya, kebaikan yang dia perbuat di dunia maupun keburukan yang dia buat di dunia itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tapi ada batasnya. Apa batasannya? Sakratul maut. Ingat ya, sakratul maut, yang sakratul maut tersebut memang dia akan meninggal dunia. Ketika seseorang sudah sakratul maut, maka
Tidak ada yang bisa dia lakukan meskipun dia dalam kondisi yang dia memang mampu melakukannya. Tidak bisa. Karena amal kebaikan itu sudah dihapus ketika sakratul maut tersebut. Kemudian dikatakan wa huwa yaumul qiyamah yauma yudanun nas fihi bi a'malihim khairiha wa syarriha li'anna fi dzalika al-yaum yadhharu lil khalqi tamam adh-dhuhur. Dikarenakan di hari itu diperlihatkan semua perbuatan manusia dengan perhitungan yang sangat luar biasa perhitungannya. Semua perbuatan manusia itu diperlihatkan dengan sangat jelas ketika itu. Nah, kamalu mulkihi wa adlihi wa hikmatihi wa inqita'i amlakil khalaiq. Nah, dan di situ akan melihat betapa sempurnanya kamalu mulkihi, sempurnanya apa yang dia miliki. Sempurnanya apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sempurnanya kerajaan Allah, sempurnanya kepemilikan Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Wa adlihi, dan akan diperlihatkan betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun manusia yang akan dizalimi. Nah, tidak ada manusia satupun yang akan terzalimi ketika yaumul qiyamah nanti. Baik sebesar biji dzarrah, yaitu biji sawi atau atom kebaikan seseorang itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dikatakan dalam pepatah Arab tuh, la tahqiranna as-saghirata. Jangan engkau meremehkan sesuatu yang kecil. Karena sesungguhnya sesuatu yang kecil itu bisa menjadi besar apabila dia terkumpul sedikit demi sedikit. Ya, sedikit demi sedikit. Kemudian beliau mengatakan inqita'i amlakil khalaiq, dan ketika itu sudah terputus kepemilikan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah tidak memiliki apapun nanti di yaumul qiyamah. Jelas itu ya? Karena nggak ada satupun di antara kita yang bisa memiliki seperti Allah memiliki. Nah, dan ketika hari tersebut semua orang akan lari tunggang langgang dari saudaranya, dari orang yang dicintainya, dari orang tuanya. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa banihi wa ummihi wa abihi, katanya. Hari yang dimana hari tersebut orang akan tunggang langgang. Kenapa? Karena kita semua akan saling tuntut, Bapak-bapak. Semua kita akan saling tuntut nanti. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, lari tunggang langgang manusia tersebut dari saudaranya. Kenapa? Karena mereka akan saling tuntut. Kenapa mereka saling tuntut? Karena pasti ada perbuatan salah di antara kita semua. Ya, pasti ada perbuatan salah. Pasti ada perbuatan yang perbuatan tersebut kita tersinggung. Pasti ada perbuatan-perbuatan tersebut kita sama-sama saling tidak tahu kita melakukan kesalahan di hal tersebut. Wa ummihi wa abihi, begitu pula di antara bapak dan ibunya. Dia akan lari dari bapak ibunya. Kenapa? Bapaknya minta pertanggungjawaban. Mana bakti kamu kepada saya? Anaknya juga minta pertanggungjawaban. Kamu, mana rahim kamu, mana kebaikan kamu kepada saya? Kenapa saya bisa jadi seperti ini? Gara-gara kamu. Nah, wa sahibatihi wa bani, dan orang yang dicintai dan anak-anaknya. Istri kita paling banyak menuntut nanti kepada kita. Kita juga akan banyak menuntut kepada dia. Itu yang terjadi nanti di yaumul qiyamah. Itu yang terjadi nanti di yaumul qiyamah. Hatta annahu yastawi fi dzalika al-yawm al-muluk wal-ri'aya wal-adib wal-ahrar, katanya dia. Nanti di yaumul qiyamah semua orang kedudukannya sama. Hatta yastawi, sampai mereka semua sama, katanya dia. Fi dzalika al-yawm, di hari tersebut, al-muluk, raja yang tadinya di dunia kita begitu meninggikannya, itu sama kedudukannya nanti di yaumul qiyamah. Sama kedudukannya. Kemudian war-ri'aya, orang paling miskin di dunia, sama kedudukannya dengan raja tersebut. Wal-abid, hamba sahaya pun sama kedudukan dengan orang-orang yang bebas. Hamba sahaya itu artinya orang yang orang tersebut diperlakukan seperti barang. Ya Bapak-bapak, hamba sahaya itu adalah orang yang diperlakukan seperti apa? Seperti barang. Boleh diperdagangkan, boleh diperjualbelikan. Manusia yang dimana dia adalah hamba sahaya itu boleh untuk diperdagangkan, boleh untuk diperjualbelikan. Nah, apabila yang memilikinya adalah seorang laki-laki kemudian hamba sahaya tersebut perempuan, boleh untuk digauli. Tapi apabila satu orang hamba sahaya perempuan kemudian dimiliki oleh 3 orang laki-laki, haram untuk digauli oleh ketiganya. Ya,
Tapi kalau misalnya satu dimiliki oleh satu orang hamba laki-laki, boleh. Tapi kalau misalnya hamba sahayanya adalah seorang laki-laki, kemudian tuannya adalah perempuan, tidak boleh digauli. Tidak ada laki-laki yang boleh menggauli si hamba sahaya tersebut. Begitu modelnya. Tapi nanti di yaumul qiyamah semuanya sama kedudukannya. Nggak ada hamba sahaya lagi. Semuanya dihitung sama. Gitu ya. Kemudian dikatakan kulluhum mad'unun li'azamatihi. Semuanya nanti akan tunduk karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Khadi'una, dan mereka akan sama-sama rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Li'izzatihi. Kenapa mereka rendah? Karena tingginya Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya begitu Bapak ya. Hukum kausalitas. Kalau kita rendah, berarti ada yang lebih tinggi daripada kita. Kita menganggap diri kita rendah karena ada yang tinggi. Gitu kan ya? Kita menganggap diri kita tinggi karena ada yang lebih rendah daripada kita. Orang-orang, manusia, semuanya nanti rendah. Kenapa? Karena tingginya kedudukan Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Kemudian dikatakan oleh beliau di sini, muntadhiruna limujazatihi rajuna sawabahu khaifuna min iqabihi. Tingginya kedudukan Allah Subhanahu wa taala, merendahnya manusia. Kenapa? Karena mereka sedang menunggu. Apa yang ditunggu? Ditunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti di yaumul qiyamah itu ada namanya syafaatul uzma. Syafaat yang besar. Apa syafaat yang besar? Dimintanya oleh Rasulullah SAW untuk diberikan keputusan untuk manusia. Maksudnya dipercepat perhitungannya manusia, karena nggak ada yang sabar nanti. Kita semua pengen cepet-cepet. Kita semua pengen cepat perhitungannya. Kita pengen tahu apa kita masuk neraka atau kita masuk surga nanti. Kemudian dikatakan di sini limujazatihi rajuna sawabuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika itu sangat diinginkan oleh manusia untuk cepat-cepat diberikan keputusan. Mereka berharap supaya mereka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka takut dari hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala. Falidzalika khassuhu bidzikr. Maka dari itu dia dikhususkan untuk disebutkan di sini. Wa illa fahuwal maliku liyaumiddin wa ghairuhu minal ayyam. Kalau enggak, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah raja di hari kiamat maupun di selain hari kiamat. Dikhususkan disebutkan di hari kiamat. Kenapa? Karena hari tersebut adalah hari yang besar. Hari perhitungan. Tidak ada raja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gitu katanya. Dikhususkan disebutkan. Kan seharusnya kalau dalam Al-Qur'an itu disebutkan Maliki Yaumiddin wa dunya. Nah, Tuhan di kiamat nanti, di waktu kiamat nanti, dan Tuhan di dunia. Tapi kenapa dikhususkan di yaumul qiyamah nanti? Karena semua akan tertunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Semua raja itu akan menjadi manusia biasa. Tidak ada yang menjadi raja. Tidak ada yang menjadi raja. Makanya dikhususkan sekali hari ini. Kenapa? Karena besarnya hari tersebut. Karena rendahnya manusia dan tingginya Allah Subhanahu wa taala di hari tersebut. Karena tidak ada lagi raja-raja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah lah yang bisa memerintah ketika hari tersebut. Karena Allah lah yang bisa menahan atau melarang ketika di hari tersebut. Karena Allah lah yang bisa memberikan pahala di hari tersebut. Karena Allah lah yang bisa memberikan hukuman di hari tersebut. Tidak ada raja-raja lain yang bisa melakukannya di hari-hari tersebut. Maka dikhususkan, dikhususkan di situ. Kalau di dunia kan masih banyak yang bisa memberikan. Raja sekarang bisa memberikan hukuman, ya kak? Oh kamu dihukum penggal, itu biasa sekarang di dunia. Oh kamu dihukum di penjara, biasa di dunia. Tapi di yaumul qiyamah nggak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah yang mampu untuk mengendalikan, menjalankan semuanya ketika di yaumul qiyamah nanti. Makanya dikhususkan disebut Maliki Yaumiddin katanya dia. Kemudian setelah itu, setelah kita semua yata'arrafuna, kita semua mengakui bahwa Allah adalah Rabb, Allah adalah Tuhan, Allah adalah Raja nanti di yaumul qiyamah. Ada konsekuensinya. Tidak hanya sekedar mengakuinya, tapi ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Perkataan Allah Subhanahu wa taala selanjutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada kamu kami menyembah. Kepada kamu kami meminta tolong. Kenapa iyyaka didahulukan?
Karena untuk al-hasr. Al-hasr itu adalah untuk membatasi. Iyyaka, hanya kepada kamu kami menyembah. Berarti tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan ya? Hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Kalau sekiranya kalau kita mengatakan kami menyembah kepada Allah, berarti bisa menyembah kepada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya kita mengatakan hanya kepada Allah kita menyembah, haram. Bahkan kufur hukumnya menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ditambah dengan perkataan iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami meminta pertolongan, berarti haram hukumnya, kufur hukumnya apabila seseorang meminta pertolongan kepada orang lain. Iya kan? Apabila meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu berarti ya. Nanti kalau nanti saya minta pertolongan sama Pak Adi atau Pak Ma'an, berarti saya ini kafir. Iya. Iya kan? Iya kan na'budu wa iyyaka nasta'in. Setuju? Setuju Pak? Saya mau datang nih ke rumahnya Pak Arif nih. Saya mau datang ke rumah Pak, saya mau minta tolong. Minta tolong nih. Saya meminta pertolongan. Apa pertolongannya? Pinjam cangkul Pak. Kufur? Kufur? Kufur, kita semua kufur kalau seperti ini ya. Tidak ada yang nggak minta tolong sama manusia, ya nggak? Nah, kita lanjutkan. Nanti kita bahas. Ada pembahasannya di sini, ya. Hai, apa yang dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada kamu kami meminta pertolongan, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Yang dimaksud dengan pertolongan di sini adalah pertolongan yang pertolongan tersebut dikhususkan untuk Allah saja. Ya, dikhususkan untuk Allah saja. Pertolongan tersebut dikhususkan untuk Allah saja. Bolehkah kita meminta pertolongan kepada selain Allah? Boleh, selama dia mampu. Itu syaratnya. Tapi kalau sekiranya dia tidak mampu, maka tidak boleh kita meminta pertolongan kepadanya. Boleh, selama dia mampu. Tapi bapak-bapak, ada orang-orang tersebut kebablasan. Dia meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada manusia, dan menganggap bahwa hanya manusia ini yang bisa memberikan pertolongan dan menghilangkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam menolongnya. Maka ini haram. Dan ini tidak boleh. Ini adalah sesuatu yang haram dan ini tidak boleh. Bahkan sebagian ulama itu tidak ada, bahkan sebagian ulama itu saking takutnya untuk bermasalah dalam masalah ini, mereka tidak mau untuk meminta pengobatan kepada dokter. Tatadawa minat tabib. Mereka nggak mau. Kenapa? Mereka akan bergantung. Saya ini sakit kepala, berarti saya harus ke dokter. Ini kata-kata tersebut berbahaya bagi mereka nih. Saya sakit kepala nih. Kayaknya ada sesuatu nih terjadi. Kayak saya harus ke dokter nih. Kalau nggak ke dokter nggak bisa sembuh ini. Allah. Ada hal-hal yang seperti itu yang perlu untuk sedikit dibahas dalam masalah-masalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, iyyaka nasta'in. Hanya kepada kami meminta pertolongan. Katanya dia. Apa maksud dari ayat ini? Beliau mengatakan, "Nakhussuka wahdaka bil ibadati wal isti'anah." Kami mengkhususkanmu wahai Rabb, katanya dia. Jadi perkataan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan kami meminta pertolongan. Nakhussuka artinya kita mengkhususkan kepadamu, hanya kepadamu wahai Rabb, katanya dia, bil ibadah, kami mengkhususkan hanya kepadamu di dalam beribadah dan di dalam meminta pertolongan. Lianna taqdimul ma'mul yufidul hasr wa huwa itsbatul hukm lil madhkur wa nafyuhu amma adahu. Kenapa? Karena ketika kita mendahulukan objek, kan ada subjek, predikat, objek gitu ya. Subjek, predikat, objek. Benar nggak ya? Tapi kalau sekiranya objeknya didahulukan, itu menandakan bahwa tidak ada selain itu. Kita membatasinya selain itu. Nah, kita mengatakan saya melihat Muhammad. Objeknya siapa? Muhammad ya. Muhammad ya. Tapi kalau misalnya saya balik, Muhammad saya lihat. Ada yang lain yang saya lihat selain Muhammad? Nggak ada, ya kan? Misalnya nih di satu kamar, ada di satu kamar atau di masjid ini ada Muhammad, ada Ali, ada Utsman, ya, ada Muhammad, ada Ali, ada Utsman, ada 3 orang misalnya.
Nah, ketika saya ditanya oleh orang, siapa yang kamu lihat? Dan oh, saya lihat Muhammad. Padahal di situ ada Ali, ada yang lainnya ya. Nah, saya melihat Muhammad. Tapi ketika saya mengatakan Muhammad yang saya lihat, berarti tidak ada selain Muhammad yang saya lihat. Gitu maksudnya. Ya. Nah, ketika kita mendahulukan objek dalam bahasa Arab, di tata grammar, tata gramatika bahasa, ketika kita mendahulukan objek, itu menandakan bahwa hanya itu saja, nggak boleh ada yang lain. Hanya itu saja, nggak boleh ada yang lain. Makanya kalimat iyyaka, hanya kepadamu kami menyembah, bukan kami menyembah hanya kepadamu, tapi hanya kepadamu kami menyembah, itu menandakan bahwa tidak diperkenankan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak diperkenankan sama sekali. Berarti hanya kepada Allah tempat kita meminta pertolongan. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, kalau seandainya kalian bisa meminta garam kepada Allah, minta sama Allah Subhanahu wa taala, enggak usah minta sama selain Allah Subhanahu wa taala. Gitu katanya. Kemudian beliau mengatakan di sini, faka'annahu yaqul, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, na'buduka wa la na'budu ghairak. Kami menyembahmu wahai Rabb, dan kami tidak menyembah selainmu. Seolah-olah dia mengatakan hal tersebut. Kami menyembahmu wahai Rabb, dan kami tidak menyembah selainmu. Wa nasta'inu bika wa la nasta'inu bi ghairika. Dan kami meminta pertolongan kepadamu dan kami tidak meminta pertolongan kepada selainmu. Taqdimul ibadah 'alal isti'anah min babi taqdimil 'am 'alal khas. Mendahulukan kalimat ibadah, iyyaka na'budu. Ibadah ini ya, kepadamu kami beribadah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Didahulukan kalimat ibadah ini adalah mendahulukan sesuatu yang umum, kemudian mengakhirkan sesuatu yang sifatnya khusus. Karena meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagian dari ibadah. Ya Bapak-bapak ya, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagian dari ibadah. Ibadah itu kan banyak. Ada sholat, ada puasa, ada zakat. Meminta pertolongan bagian dari ibadah tersebut gitu. Nah, bagian dari ibadah tersebut. Wahtimaman bitaqdimi haqqahu ta'ala ala haqqi abdihi. Nah, dan didahulukan haknya Allah Subhanahu wa taala terhadap hak hambanya. Apa haknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Kalau bapak-bapak jeli pasti bisa menjawab. Apa haknya Allah kepada kita? Beribadah kepadanya. Apa hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Meminta pertolongan. Gitu kan? Kita boleh meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi haknya Allah kepada kita, kita beribadah kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan meminta pertolongan kepada kita. Tapi kita yang meminta pertolongan. Berarti hak kita adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah adalah kita beribadah kepadanya gitu loh. Kita diminta untuk beribadah kepadanya. Artinya mendahulukan haknya Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama dibandingkan dengan kita mendahulukan haknya kita. Ya? Mendahulukan haknya Allah Subhanahu wa taala lebih utama. Makanya salat dulu baru berdoa, bukan berdoa dulu baru salat. Iya kan? Salat dulu baru berdoa, bukan berdoa dulu baru salat. Terus doa bainal adzan wal iqamah kan doa dulu. Baru salat. Mana yang benar berarti, Pak? Salat dulu baru doa atau doa dulu baru salat? Berarti harus belajar fikih, Pak ya. Nanti tanya sama Ustadz Qudsi ya. Mana yang dahulukan, Ustadz? Coba tanya sama Ustadz Qudsi. Ustadz, mana yang dahulukan? Karena perkataan iyyaka na'budu itu artinya kami beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah kami beribadah. Kemudian iyyaka nasta'in, dan kami meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang kami dahulukan? Meminta pertolongan kepada Allah atau kami beribadah kepada Allah? Ya, mana yang didahulukan? Artinya bahwa kalau misalnya kita beribadah, sholat dulu, baru kita meminta. Karena sholat itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya kan? Dan kita berdoa, di situ ada haknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki, meminta kita memberikan kesehatan, apa segala macam. Ya? Mana yang didahulukan? Tapi kalau misalnya kondisinya setelah azan bainal azan wal iqamah, kemudian setelah antara azan dan iqamah itu kan waktu yang mustajab buat berdoa. Kemudian setelah itu kita sholat, kemudian kita berdoa. Atau kita sholat dulu, kemudian berdoa. Atau kita berdoa dulu antara azan dan iqamah, kemudian kita sholat, kemudian kita berdoa lagi. Mana yang benar? Nanti tanyakan sama beliau.
Begitu Pak ya? Saya tunggu jawabannya minggu ke-4. Jazakallah khairan, Masya Allah. Nah, kemudian beliau mengatakan di sini al-ibadah, sedangkan yang namanya ibadah itu adalah ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yarda min al-a'mali wal aqwali adh-dhahira wal batinah. Yang namanya ibadah itu adalah semua hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, di garis bawahi Bapak. Semua hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap semua hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan. Nah, dari perkataan, baik yang zahir maupun yang batin. Ibadah itu adalah semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkataan, dari perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin. Saya ingin Bapak kasih saya contoh. Semua perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkataan. Apa perkataan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Zikir. Apakah zikir merupakan ibadah? Pasti, ya. Ya Pak ya? Berarti berzikir itu ibadah. Bersolawat kepada Nabi. Bersolawat kepada Nabi ibadah, ya. Semua perkataan, segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai dari perkataan dan perbuatan, ya, dan perbuatan. Apa bentuk perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Salat. Sederhana ya. Puasa, haji, gitu ya, membayar zakat. Ini adalah ibadah zahir, ibadah yang terlihat. Zahir, nah, ibadah yang terlihat. Berarti ada perkataan yang terlihat sama ada perbuatan yang terlihat. Nah, sekarang ada perkataan yang tidak terlihat, berarti ada perbuatan yang tidak terlihat. Batin berarti ya. Apa perkataan yang tidak terlihat? Apa perkataan yang tidak terlihat yang dia merupakan ibadah? Coba dengar perkataan saya ini. Yang namanya ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai dari perkataan dan perbuatan. Baik perkataannya secara zahir maupun secara batin. Baik perbuatannya secara zahir maupun secara batin. Berarti ada 4 nih. Ada perkataan zahir, ada perbuatan zahir. Ada perkataan batin sama ada perbuatan batin. Faham Bapak? Ada perbuatan yang nggak kelihatan. Ada perkataan yang nggak kelihatan. Ada perkataan yang kelihatan, ada perbuatan yang kelihatan. Perkataan yang kelihatan tadi apa aja? Zikir, membaca Al-Quran, bersolawat kepada Nabi. Ini kelihatan ya. Semua orang misalnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ah, kelihatan ini. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gitu ya. Ada perbuatan yang kelihatan. Bapak sholat kelihatan, ya. Bapak haji kelihatan, Bapak puasa kelihatan. Perkataan yang nggak kelihatan? Hah? Niat. Kalau dalam mazhab Syafi'i niat itu harus dibaca. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi shahr ramadhana hadhihi sanati lillahi subhanahu wa ta'ala. Nawaitu an usalli maghrib 3 raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi subhanahu wa ta'ala. Itu harus dikatakan niat itu. Masa niat perkataan? Saya butuh jawaban yang bagus. Ya, saya butuh jawaban yang bagus. Hah? Ikhlas perkataan? Oh, berarti nanti ngomongnya, oh, saya ikhlas. Dalam hati nih, saya ikhlas. Perkataan? Husnudzan. Husnudzan. Husnudzan ya. Anda rasa tidak ya? Husnudzan itu adalah prasangka, dan prasangka itu perbuatan hati sepertinya. Hah? Iman. Iman. Apa contohnya, Pak? Iya, apa contohnya? Iman ya? Iman. Hampir 50%, Pak. Bapak pernah tahu tentang rukun iman? Rukun iman itu adalah perkataan hati, Pak. Rukun iman. Saya beriman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada yaumul qiyamah, iman. Itu semua perkataan hati. Itu semua perkataan hati. Ya?
Dan itu harus tertancap di dalam hati seseorang. Dan kita mengatakan hal tersebut. Ya, saya beriman. Makanya saya pernah ungkapkan sama bapak-bapak, ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ammar bin Yasir. Tahu ya? Ammar bin Yasir, anaknya si Yasir. Ammar, anaknya si Yasir. Namanya Ammar bin Yasir. Gitu. Ammar ini dulu pernah diinjak kepalanya sama Abu Jahal. Diinjak kepalanya. Terus ditaruh pedang di tenggorokannya sini. Kamu bilang kalau Muhammad itu bukan Rasulullah dan Allah itu bukan Tuhan kamu. Dia bilang begitu. Nah, dia bilang begitu. Ya, Muhammad itu bukan Rasulullah dan Allah itu bukan Allah saya. Dilepasin dia sama Abu Jahal, pulang terus nangis, luar biasa nangis sama Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, qad qultu kaitun wa kaitun. Saya mengatakan ini dan ini dan ini, katanya dia. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, mulut mengatakan hal tersebut, tapi hati tidak mengatakan hal tersebut. Faham ya? Mulut mengatakan hal tersebut, tapi hati tidak mengatakan. Berarti itu adalah perkataan hati. Saya beriman kepada rukun iman, Pak, yang 6. Habis. Rukun iman ya. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, beriman kepada yaumul qiyamah, takdir baik Allah Subhanahu wa taala, dan takdir buruk. Itu adalah perkataan hati. Adapun perbuatan hati itu ada rasa takut kepada Allah. Takut itu perbuatan. Dan itu adalah perbuatan hati. Nah, ada rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada rasa tenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khawfu wal-raja wal-khasyah, gitu katanya ya. Mahabbah, cinta, itu adalah perbuatan hati. Ya, cinta itu adalah perbuatan hati. Makanya dikatakan oleh beliau di sini bahwa yang namanya ibadah itu adalah ismun jami'un lima yuhibbuhullah wa yardah. Nah, bahwa dia adalah perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari perkataan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin dari perkataan tersebut, atau dari perbuatan yang zahir maupun yang batin dari perbuatan tersebut. Kalau 4 hal ini tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dikatakan seorang muslim. Kalau 4 hal ini tidak terpenuhi, maka seseorang tersebut tidak dikatakan seorang muslim. Baik, kemudian beliau mengatakan di sini, wal isti'anatu, adapun yang namanya isti'anah, meminta pertolongan, itu adalah i'timadu Allah, menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, fi jalbil manafi', untuk mendapatkan manfaat, wa daf'il mudar, dan untuk menghilangkan kemudaratan tersebut. Ma'asiqah, dan harus ada kepercayaan fi tahsili dzalika, untuk mendapatkan itu semua. Bapak tahu kenapa doa kita itu tidak pernah tercapai? Karena kita tidak yakin bahwa kita akan mendapatkannya. Coba lihat syarat-syaratnya ya. Yang namanya meminta pertolongan sehingga itu bisa tercapai, yaitu dia harus menggantungkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama dia menggantungkannya kepada manusia, demi Allah dia tidak akan mendapatkannya. Syarat yang pertama, menggantungkannya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan manfaat dan menghilangkan mudarat tersebut. Kemudian yang kedua, ma'asiqah, dia harus percaya bahwa dia akan mendapatkan hasilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak percaya dia mendapatkan hasil dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan menggapainya. Kenapa doa itu banyak tidak tercapai? Pertama, bahwa dia terlalu percaya diri. Karena dia tidak pernah menggantungkannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan terlalu percaya bahwa dia akan mendapatkan hasilnya. Ya? Atau yang kedua, dia gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dia tidak percaya bahwa dia mendapatkan hasilnya. Masih belum yakin dia mendapatkan hasilnya. Apabila 2 syarat ini tidak terpenuhi, maka apa yang diinginkan tidak akan terjadi. Apa yang diinginkan tidak akan terjadi. Berarti di sini ada dia menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia harus percaya bahwa dia akan mendapatkannya. Bagaimana caranya dia percaya dia akan mendapatkannya? Tentu berusaha. Ya, dia harus ikhtiar.
Dia harus benar-benar berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Wal qiyamu bi ibadatillahi wal isti'anah bihi huwa wasilatun lis-sa'adatil abadiyah wan najat min jami'isy syurur. Dan ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan jalan untuk mendapatkan kebahagiaan. Katanya beliau di sini. Yang kebahagiaan tersebut sifatnya selama-lamanya. Selama-lamanya. Wan najah, dan dia akan berhasil min jami'isy syurur, dari semua keburukan-keburukan yang ada. Sederhananya Bapak-bapak, apabila seseorang ingin mendapatkan kebaikan, maka dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah Bapak-bapak mendengar bahwa ada seorang laki-laki yang laki-laki tersebut bertanya kepada Hasan Al-Basri, dan dia mengatakan, dan di depan murid-muridnya, laki-laki ini menanyakan, "Ya Hasan Al-Basri, aku punya masalah dengan keluargaku, begini dan begini dan begini." Apa kata Hasan Al-Basri? Beristighfar. Ya, beristighfar. Apakah istighfar bagian dari ibadah? Dari mana Bapak tahu? Dari mana tahu kalau misalnya istighfar itu merupakan ibadah? Hah? Apa? Saya sudah kasih tahu tadi. Hah? Saya sudah kasih tahu tadi. Apa pengertian ibadah? Tadi kan jelas pengertiannya. Hah? Dia disukai oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia perkataan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar. Nah, disuruh dia istighfar. Berarti dia disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kemudian datang kepada Hasan Al-Basri, Hasan Al-Basri, saya belum punya anak. Apa nasihat kamu untuk saya? Kamu istighfar katanya. Disuruh istighfar. Dan jadi orang tersebut usahanya nggak lancar sama sekali. Jadi dia bilang begini, Hasan Al-Basri, apa yang harus saya lakukan dengan usaha saya yang tidak lancar ini? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya murid-muridnya Hasan Al-Basri mengatakan, "Wahai Hasan Al-Basri, begitu banyak manusia yang datang kepada kamu, tapi kenapa kamu hanya mengatakan bahwa kamu harus istighfar? Kamu nggak ada nasihat lain? Kamu hanya cuma istighfar," katanya dia. Karena Hasan Al-Basri mengatakan bahwa kalau sekiranya seseorang tersebut memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, lancar segala sesuatunya. Ya? Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan bahwa wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengadab seseorang kecuali dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau misalnya dia tidak diadab karena dia beristighfar, berarti dia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Karena kehidupan ini dua, antara kita diberi adab atau kita diberi nikmat. Enggak ada tengah-tengah, itu enggak ada itu. Otomatis kan kalau misalnya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan dia punya anak, nikmat punya anak. Dimudahkan dia untuk mendapatkan rizki, nikmat dia punya rizki. Dimudahkan dia menyelesaikan segala masalahnya, nikmat dia menyelesaikan segala masalahnya. Karena dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tambahkan sedikit lagi. Kemudian beliau mengatakan di sini, fala sabila ilan najati illa bil qiyam bihima. Tidak ada jalan untuk seseorang berhasil kecuali dengan dua hal ini. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma takunu al-ibadatu ibadatan idza kanat ma'khudatan min an Rasulillah maqsudan biha wajh Allah. Dan sebuah ibadah tidaklah dikatakan sebagai ibadah kecuali dia benar-benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan dia ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Fabihadainil amrayn takunu ibadah. Dengan dua hal ini seseorang dikatakan telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في جميع عبادته إلى استعانة بالله سبحانه وتعالى. Kemudian setelah kalimat ibadah iyyaka na'budu disebutkan iyyaka nasta'in. Kenapa?
Karena manusia itu butuh untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah sebelumnya. Kan ibadah itu butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak bisa melangkah ke sini itu butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Punya tergerak hati untuk beribadah atau untuk ada di kajian seperti ini, itu butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak manusia-manusia yang tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menghadiri pelajaran-pelajaran seperti ini, atau tidak mau menghadiri sholat di masjid. Sederhananya seperti itu. Kemudian beliau mengatakan di sini, fa innahu in lam yu'inhu Allah lam yahsul lahu ma yuriduhu min fi'lil awamiri wajtinabin nawahi. Beliau mengatakan di sini, sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menolongnya, maka tidak mungkin mereka untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dari menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Menjalankan perintah Allah itu butuh usaha. Menjauhi larangan Allah butuh usaha. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan sering saya tanyakan supaya Bapak nggak tidur. Ya. Karena kajian seperti ini, kajian tersebut, kajian tafsir, itu adalah kajian tersebut. Sudah puluhan tahun saya hadir di kajian tafsir seperti ini. Banyak orang-orang yang tidur di kajian tafsir. Karena di tafsir itu butuh berpikir keras, butuh berpikir banyak. Syekh Muhammad Al-Ibrahim yang ada di Saudi Arabia itu, untuk ikut kajian tafsirnya dia, persyaratan orang-orang yang hadir itu mereka semua harus hafal Al-Quran baru boleh hadir. Tapi kan nggak mungkin di Indonesia. Siapa di antara bapak-bapak yang sudah menyelesaikan Al-Quran? Saya yakin qalilun, bahkan tidak ada di sini yang benar-benar selesai Al-Quran dengan mungkin agak sulit sepertinya, ya. Makanya pertanyaan-pertanyaan sini akan sering saya tanyakan, ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apa pertanyaan saya barusan? Apa pertanyaan saya barusan, Pak? Apa pertanyaan saya barusan? Pertanyaan saya saja bapak-bapak lupa. Apa pertanyaan saya, Pak Arif? Apa? Melakukan sebuah ibadah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Melakukan sebuah ibadah itu butuh usaha, ya kan? Meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala butuh usaha? Tidak butuh usaha. Berarti menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala harus bersegera, dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala itu harus dan harus dengan segera. Gitu ya? Gitu Bapak-bapak? Oh, berarti semua larangan Allah Subhanahu wa taala yang selama ini sulit harus segera ditinggalkan. Ya, harus segera ditinggalkan. Adapun perintah Allah Subhanahu wa taala yang membutuhkan usaha, maka silahkan dijalankan sesuai dengan kemampuan. Makanya dikatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang aku perintahkan kamu kerjakan sesuai dengan kemampuan kamu. Tapi apa-apa yang aku perintahkan kamu tinggalkan, maka tidak ada kata sesuai dengan kemampuan kamu, itu tidak ada itu. Ya, tidak ada. Perintah untuk meninggalkan sesuatu sesuai kemampuan tidak ada. Tinggalkan. Tinggalkan makanan yang haram, tinggalkan. Disuruh tinggalkan riba, tinggalkan. Tidak ada. Pelan-pelan dong Ustaz. Nggak bisa kita tinggalkan dengan langsung. Tidak ada. Orang nggak ada kata sesuai kemampuan di sini. Nah, tinggalkan merokok. Hilaf. Oh, hilaf ya. Ya boleh. Saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.